Modul 4 KB2 Pedagogik Perancangan Pembelajaran Inovatif. Soal nomor 1. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah: A. Menyampaikan bahan penarik perhatian. B. Mengevaluasi pembelajaran. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Mengkomunikasikan temuan masalah. Pilihan terbaik adalah menyampaikan bahan penarik perhatian. Soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan penutup adalah: A. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Mengkomunikasikan temuan masalah. Jawabannya adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Soal nomor 3. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEAM, yaitu: A. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. B. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu. C. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam. D. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam dan terpadu. Pilihan terbaiknya adalah unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. Soal nomor 4. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah: A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Pilihan terbaiknya adalah setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Soal selanjutnya nomor 5. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEAM adalah: A. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. B. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. C. Latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. D. Diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan.
Pilihan terbaiknya adalah diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Soal nomor 6. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEM dan memenuhi unsur A, B, C, D serta HOTS dengan tepat, yaitu A. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan penyebaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menjelaskan tentang tekanan udara dan satuan yang benar. C. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. D. Siswa dengan dibimbing guru dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara secara baik dan benar, paling sedikit 3 jenis gas. Pilihan terbaiknya adalah setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. Soal nomor 7. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEM yang tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di wilayah 1 wilayah Kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEM secara A. Terpadu, B. Tertanam, C. Tertanam dan terpadu, D. Tidak keduanya. Pilihan terbaiknya adalah tertanam. Soal nomor 8. Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM berupa A. Pendekatan pembelajaran, B. Tujuan pembelajaran, C. Rencana pelaksanaan pembelajaran, D. Langkah-langkah pembelajaran. Pilihan terbaiknya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Soal nomor 9. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional, terdapat 1 kata kerja operasional. D. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat 1 kata kerja operasional. Pilihan terbaiknya adalah sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Soal terakhir nomor 10. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEM tersebut. Contoh penerapan unsur STEM yang benar adalah A. Penerapan STEM diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. B. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. C. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. D. Penerapan art diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. Pilihan terbaiknya adalah penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, demikian 10 jawaban
modul 4 KB2 pada materi perancangan pembelajaran inovatif. Bila Bapak Ibu mengikuti jawaban di video ini, maka nilai yang didapatkan sudah pasti nilai sempurna 100 karena semua jawabannya benar.